Oke, saat ini kita akan membahas resistor thin film resistor. Thin film resistor yang merupakan bagian dari fixed resistor. Bagian yang ketiga. Thin film resistor ini bagian yang ketiga. Thin film resistor. Resistor thin film ini atau lapisan tipis, dia menggunakan lapisan tipis, resistor thin film. Dia basically all thin film resistor are made of from high grade ceramic rod and resistive material. Jadi pada dasarnya semua resistor thin film atau lapisan tipis ini terbuat dari batangan keramik yang berkualitas, high grade di sini berkualitas. Jadi keramik batangan yang berkualitas dan material resistif. Untuk pembagiannya sendiri, thin film ini masih dibagi lagi, dia dibagi menjadi dua berdasarkan bahan filmnya atau lapisannya. Ada karbon film, ada metal film, ada dua. Selanjutnya akan kita bahas yang karbon dulu, karbon film. Selanjutnya setelah karbon film kita bahas tentang metal film. Yuk kita ke karbon film resistor dahulu. Oke, karbon film resistor. Nah, ada apa saja di sini? Karbon film resistor contains on a insulating or resistive material core made of high-grade ceramic material, which is called the substrate. Jadi karbon film resistor yang thin film ini, karbon film resistor terdiri dari material resistif sekaligus dia penyekat ya. Jadi material resistif yang dia berlaku sebagai inti yang terbuat dari material resistif ini terbuat dari keramik berkualitas. Material keramik berkualitas atau nama lainnya adalah substrat atau substrate. Substratnya adalah keramik yang high grade atau berkualitas. Selanjutnya a very thin resistive carbon. Jadi ini ya, lapisan karbon yang sangat tipis dibungkuskan di sekitar batang keramik tadi, batang keramik ini. Jadi intinya core-nya dia terbuat dari keramik, ini core ya. Core-nya terbuat dari keramik. Terus dibungkus oleh very thin resistive layer, ini ada hubungannya. Jadi keramik dibungkus oleh lapisan karbon yang bersifat resistive carbon layer. Nah, seperti yang ada di sini, yang hitam-hitam ini nomor 4 adalah substrat. Dia keramik, material keramik. Selanjutnya yang lapisan karbon yang sangat tipis tadi ini nomor 3 film ini atau layer film karbon film. Di sini film itu sama dengan layer atau lapisan. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya dia ada spiralnya di nomor 2 ini dikasih spiral. Helixing itu spiral. Nah, selanjutnya yang nomor 5 ini insulation. Insulation itu packingnya, luarnya, bagian luarnya. Terus nomor 1 ini adalah color code atau gelang warnanya. Dan nomor 6 ini kaki-kakinya. Ini ya kakinya, ini yang sebelah kiri juga ada kakinya. Seperti resistor pada umumnya. This kind of resistors are widely used in electronic circuit. Jadi resistor ini banyak digunakan pada rangkaian elektronik. Karena apa? Because of negligible noise and wide operating range. Jadi dia memiliki noise yang bisa diabaikan atau kecil sekali noise-nya sehingga bisa diabaikan. And wide operating range. Dan apa itu namanya? Rentang penggunanya atau rentang operasinya salah satunya adalah
nilai resistansi dan wattnya ya, dayanya itu cukup besar. Jadi nilai watt dan resistansinya cukup besar. Dan stabilitas ini, and stability as compared to solid carbon resistor, jika dibandingkan resistor karbon. Jadi yang pertama, kenapa ini banyak digunakan? Karena dia memiliki noise yang sangat kecil dan wide operating range. Dia memiliki daerah operasi yang luas. Maksudnya di sini daerah operasi itu dari segi nilai resistansi dan wattnya, dayanya. Dan stabilitasnya cukup tinggi dibandingkan dengan karbon resistor. Nah, yang ini karbon film ya, karbon film. Beda dengan yang karbon tadi. Jadi dia pembungkusnya dalam ini aja yang terbuat dari karbon. Yang hitam-hitam ini adalah terbuat dari keramik high grade ya, high grade, high grade keramik, dia berkualitas keramiknya. Nah, setelah ini yang thin film ya, yang pertama dibagi menjadi karbon film, yang kedua metal film resistor. Jadi thin film, lapisan yang tipis ini ada karbon, yang pertama barusan kita bahas. Yang kedua ada metal film. Jadi lapisannya terbuat dari logam, bukan dari karbon. Nah, ini bentuknya secara struktur, secara bagian-bagian ya hampir sama. Jadi disebutkan di sini pada poin yang pertama. Ini. Jadi metal film resistor are same in construction like carbon film resistor. Jadi bagian-bagiannya hampir sama atau sama lah. Bagian-bagiannya sama dengan yang karbon film yang barusan kita bahas. But ada perbedaan di sini. But the main difference, jadi perbedaan utamanya is that there is metal. Jadi kalau tadi karbon, kalau sekarang ada unsur metal, ada unsur logamnya. Apa itu unsurnya? Ini unsur metal ya, atau mixture of the metal oxide, campuran dari logam yang sudah teroksidasi. Terus metalnya itu apa lagi? Ini nikel kromium. Nah, jadi bahan metalnya, metal filmnya atau pembungkus yang terbuat dari logam ini, logamnya campuran dari nikel kromium atau metal oksida atau campuran of metal and glass. Jadi campuran kaca dan logam, which is called metal glaze. Namanya metal glaze, which is used as resistive film. Jadi lapisan resistifnya terbuat dari nikel kromium, metal glaze bisa, atau metal oxide, seperti itu. Jadi kalau tadi terbuat dari karbon, sekarang terbuat dari metal. Makanya namanya metal film, bukan karbon film, tapi metal film. Jadi instead of karbon. Jadi kalau kita lihat strukturnya ya hampir sama. Strukturnya hampir sama. Nomor 3 di sini adalah keramik, sama keramik di sini yang hitam-hitam keramik. Yang nomor 4 di sini metal film. Nah, perbedaannya terletak di sini metal filmnya ini. Di nomor 4 ini yang putih-putih ini terletak di situ perbedaannya. Lids ini kaki-kakinya, ini coating, nomor 5 ini coating penutupnya dan color band sama. Cuma perbedaannya ada di di metal filmnya. Kalau tadi karbon film, sekarang metal film. Sekarang poin yang kedua, metal film resistor are very tiny. Dia sangat kecil. Cheap and reliable operation. Jadi dia cukup handal ya, murah dan handal. Their temperature coefficient is very low. Beda dengan karbon tadi, temperatur koefisiennya sangat tinggi. Nah, ini berarti kalau temperatur koefisiennya rendah, apa maksudnya di sini? Nah, kalau temperatur koefisiennya rendah berarti dia tidak banyak terpengaruh atau hampir tidak terpengaruh dengan perubahan temperatur. Kalau karbon tadi kan
sangat terpengaruh ya dengan perubahan temperatur. Kalau ini lebih stabil, walaupun temperaturnya tinggi ataupun rendah dia tidak terpengaruh. And use where stability and low noise level is important. Dan digunakan di mana dia dibutuhkan kestabilan dan low noise, noise yang rendah. Pokoknya kalau kita butuh kestabilan dan noise rendah, ya pakailah metal film resistor, seperti itu. Jadi ini ya bedanya metal film dengan karbon film. Secara bedanya cuma terletak pada lapisannya. Kalau karbon film sesuai namanya, maka lapisannya dia terbuat dari karbon. Kalau metal film maka lapisan yang ini nomor 4 di sini di slide yang sekarang tampil ini dia terbuat dari metal. Metal itu terdiri dari apa saja? Ini mixture of metal oksida, campuran metal oksida, nikel kromium, atau campuran metal dan gelas atau dinamakan ini metal glaze, itu contohnya sebagai bahan resistifnya, sebagai lapisan resistifnya di sini. Oke, setelah thin film, lapisan yang tipis resistor dengan lapisan tipis, selanjutnya kita akan membahas resistor dengan lapisan yang tebal. Ada thin, tipis, ada thick, tebal. Nanti ada pembagiannya untuk yang resistor thick film. Oke, terima kasih sampai di sini untuk thin film.